Yang menikmati mana juga? Ya hiburan buat yang gagal. Enggak, yang Tuhan yang lihatnya. Saudara, banyak salahnya Pak Erik, makasih. Erik makasih jalan. Luar biasa ya. Baik Grace. Jadi WL cadangan. Ya cuma ingat kasih karunia Tuhan aja. Haleluya. Ya ini saya terusin yang minggu lalu aja ya saudara ya. Semuanya hadir kan? Ya pokoknya, bukan pokoknya. Jadi saudara kita cek ini kekecilan. Oh udah kedengeran ya. Ini feedback ya. Ya udah. Sudah dengar saya kan? Ya, oke. Karena kebaikannya dia bayar dengan darahnya, orang Israel tuh seharusnya masuk ya, masuk ke negeri yang luar biasa baik. Ya, saudara, kali ini saya minta saudara jangan lupa lah ya, luar biasa baik ya. Good. Sama-sama katakan good. Baik. Ya, baik ya. Supaya kenapa 3 kali Pak? Ya supaya jangan lupa aja ya. Karena extremely good land disebutnya ya, ekstrim. Ya, itu gaya Tuhan. Kalau saudara mau tahu kenapa sih Pak? Ya sedang aja juga udah cukup lah. Saya dengan rumah sekarang saya juga udah seneng lah. Nggak perlu yang istana Tuhan. Ya saudara, kita udah belajar di tempat ya. Kita salah nilai Tuhan ya. Karena kita menilai Tuhan dengan kita ya. Kita nilai dia yang memberi. Amin. Yang memberi, minggu lalu saya bilang lebih daripada Alexander the Great kan? Yang beri dong siapa? Ya, tapi orang-orang di sini di GCB itu mengerti, ya kita berurusan sama siapa, ya kita berhadapan sama siapa. Jadi kalau saudara datang seperti Ratu Sheba datang ke Salomo, ya, dan dia pikir dia bawa begitu banyak persembahan sama Salomo, Salomo bilang persembahan lu gak ada apa-apanya dibanding kekayaan gua. Dia pulang Ratu Sheba dengan kekayaan yang lebih besar. Ya, nah Tuhan Yesus bilang gini, itu Ratu Sheba tuh udah melongo tuh lihat Salomo tuh, gitu ya. Dia pikir nggak ada yang lebih kaya dari dia, ya melongo dia, ya. Nah Tuhan Yesus bilang gini, yang ada di sini Tuhan Yesus tuh jauh lebih besar daripada Salomo, amin. Jadi biasakanlah kalau kita melihat terang Yesus. Ya kasih tahu kiri kanan. Sekarang kita semakin biasa ya, biasakanlah untuk melihat terang Yesus gitu. Terang banget loh. Ya, ini bukan peringatan, ini begitu bahagianya kita. Ya, begitu luar biasanya. Ya, karena itu Tuhan bukan orang Israel dikeluarin dari Mesir, dikasih tanah aja udah. Nah, sekarang lu jadi orang bebas ya. Gua kasih tanah ya, macul deh, nanti tanam sendiri. Ya. Tandus saja udah senang mestinya. Tapi itu bukan Tuhan. Ya. Tuhan itu memberikan mereka exceedingly extreme good land. Ya. Fantastik kata kalau istilahnya Pastor Tim ya. Nah, karena arti katanya gitu, fantastik ya. Begitu luar biasa baik. Extremely good land. Ya. Dan isinya apa? Ekstrimnya gitu ya. Isinya air di mana-mana. Ya, kalau kita lihat gambarnya kan, tuh gambarnya saya baru print loh. Air di mana-mana, di gunung, di lembah, di mana-mana. Ya, air di mana-mana. Artinya apa? Secara finansial tuh di mana-mana tuh membuah-buah. Ya, spesial Tuhan bilang gini, pagi kecil. Sumurnya besar. Sumur itu apa? Cadangan air. Ya, saudara taruh cadangan uang saudara di mana? Di bank. Besar. Biasakan. Ya, saudara maaf ya. Waktu saya ngomong gini, saya perlu, nanti saudara akan berhadapan dengan orang-orang yang berkata gini.
lu janji-janji PHP lo. Ya. Emangnya Tuhan bisa ngasih lu emas detak-detak, pala lu benjol tau gak, kena emas 1 kilo misalnya. Yang kalian lemparin emas ke kepala gue benjol siapa? Tapi kalau Tuhan jatuhin detak-detak 10 ton di rumah saudara boleh nggak? Kata Martin doang yang boleh, yang lain tar dulu terlalu terang. Boleh saudara. Punya dia emas. Sudah baca di Alkitab. Amin. Tapi hati kita bilang gini, enggak lah. Ya kan? Kenapa hati kita bilang gitu? Itu jahatnya manusia. Karena kita ukurnya dengan diri kita. Ya, ukurnya dengan diri kita, benar-benar. Makanya waktu kita beritakan kabar baik, amazing grace, kecenderungan diri kita itu akan berkata nggak sebagus itu. Itu masalahnya. Ya, kecenderungan diri kita nggak sebagus itu. Kita lupa. Kita melihat ke diri kita yang menerima. Kita lupa melihat Tuhan yang memberikan. Ya. Tapi kalau gini, Tuhan nggak memberikan sekaligus, iyalah, ya. Pak Rudi biarpun dia punya uang 1 triliun, dia nggak mungkin beliin keke yang dikasihi Lamborghini umur segini, gitu ya, umur segini nanti 17 dikasih juga sama dia. Betul nggak ya? Kalau dia kasih itu sekarang untuk suruh setir, itu mencelakakan dia. Ya, artinya dia punya hikmat. Amin. Tuhan jauh punya hikmat. Ya, Tuhan hikmatnya lebih besar dalam kehidupan kita. Tetapi, ya, kalau dia bilang ini kesehatan, kekuatan, keke perlu. Dari umur kecil dia perlu kesehatan, kesegaran, kemudahan. Nggak pilek kalau orang lain pilek. Nggak batuk orang lain batuk. Kalau orang lain kena virus, dia nggak kena. Itu namanya proteksi, perlindungan. Ya, dan itu kita sedang alami. Ya, kita sedang jalani. Ya, orang tidak akan terima mungkin kalau saudara dan saya berkata, saya telah ditebus dari kerusakan, dari kecelakaan, dari malapetaka, daripada wabah, daripada segala kejahatan. Ya, saya kemarin pas Sinca, temannya Lili ngasih makanan apa tadi? Makanan orang Hokian kali ya. Jadi titip, telinganya hampir copot saudara. Kenapa? Karena ketemu orang apa tuh? Begal. Ya, begal motor. Main bacok aja saudara. Telinganya hampir copot. Ya, dibacok. Ya, dia kalau cerita dia, ya dia berantem lah, dia tusuk juga itu penjahat, terus dia juga kabur. Ya, dia nggak mau urusan. Ya, poinnya gini poinnya. Ya elah, ya di mana-mana bisa terjadi, ya nggak? Bisa terjadi. Tapi kita bersyukur, kita udah dengar di tempat ini, ya, bahwa orang benar itu tidak mengalami malapetaka apapun. Siapa yang ngomong? Tuhan. Amsal 12 ayat 21. Ya, tidak akan mengalami malapetaka apapun. Pak, jangan ngomong gitu Pak, itu terlalu arogan. Ya kan, tuh lihat dia dan dia tuh pendeta itu juga ngalamin tuh, orang Kristen itu juga ngalamin. Saya nggak peduli. Pastor Finn juga bilang gitu. I don't care. Bukan dia nggak peduli, dia nggak peduli mampus lu, bukan urusan saya. Karena itu tersedia. Amin. Ya, apakah benar orang Israel bilang bahwa dia diumpankan ke orang Amalek, atau diumpankan kepada orang Enak, atau diumpankan kepada orang raksasa supaya dimusnahkan? Tidak. Udah harus jelas, harus clear, tidak. Amin. Ya, betul kata Kaleb. Mereka itu adalah roti yang kita makan. Mana pointer saya? Ya, roti yang kita makan. Oh, ini dia. Ya, itu harus jelas. Ya, they are bread for us. Kita hanya jalan, walk. Ya, karena kenapa kita jalan? Karena kita jalan bersama Tuhan. Amin. Lari juga nggak perlu. Ya, nggak perlu lari, jalan. Ya, anak kecil. Si Dave ya? Mana tuh anak yang ada ya? Sekarang udah bisa jalan berapa minggu lalu, ya?
jalan itu natural, ya. Jadi bukan sesuatu yang suka, ya. Tetapi Tuhan berikan kepada kita itu bukan hanya air, mengalir susu, mengalir madu, ya. Saudara, air di mana-mana di tempat di Timur Tengah itu luar biasa baiknya, ya. Tapi kalau susu itu nilainya lebih tinggi, kalau madu nilainya lebih tinggi. Jadi saudara, biasakan juga di tempat ini, biasakan juga dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa waktu kita terima yang luar biasa, masih ada lagi yang luar biasa. Wow nggak? Ini beneran nih, beneran. Ya, manusia itu bukan gini. Saya nggak ngajarin gini ya. Saya nggak ngajarin kita nggak bersyukur, saudara. Saya nggak mengajarkan kita itu untuk ya segitu aja lu mesti ucap syukur dong, ya kan? Nggak ada puasnya lu. Bukan, sama sekali bukan. Ya, sama sekali bukan itu. Ya, kita mau lihat siapa yang supply kita. Ya, waktu Tuhan berikan misalnya kita itu sembuh dari penyakit, ya, kita nggak hanya terima sembuh dari penyakit, kita diberikan kesehatan yang ekstrim. Apa itu, Pak? Ya, kita bilang bahwa penyakit itu tidak bisa lagi masuk dalam hidup saya. Sebagai manusia di surga, saya di bumi, itu udah lebih tinggi daripada sakit sembuh. Ya, waktu ketika kita bilang ini, the God is my strength, saudara melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan di umur saudara misalnya. Di umur Kaleb misalnya 85 tahun. Ya, nanti kita lihat 85 tahun, dia bukan minta yang kecil, dia minta yang besar. Ya. Nah, yang kayak gini itu tetap sama pasalnya. Ya, barang siapa percaya, datang ambil. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, saudara, kenapa kita percaya seperti itu? Karena kita berurusan sama Allah yang menyuplai. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa yang menyuplai. Ya, kalau madu itu lebih tinggi lagi daripada susu. Minggu lalu saya bilang, tanya aja Ibu Evelyn, madu sekilo berapa, air sekilo berapa? Pasti beda ya, Bu? Pasti beda. Pasti beda, saudara. Ya, kalau nanti boleh beli madu di Evelyn, harganya pasti beda sekilonya. Ya, kenapa? Karena harus lebah itu ambil setetes, ya, di sarangnya. Itu mahal sekali dan luar biasa sekali dampaknya kalau kita minum. Ya, artinya nilainya lebih lagi. Ya, nah saudara, kita biasakan di tempat ini. Ya, sekali lagi saya bilang, ngapain Tuhan kasih kayak begitu? Supaya kita dikendalikan sama uang? No way. Supaya orang boleh melihat kemuliaan Tuhan, bukan hanya loh. Ada orang marah-marah sama saya juga. Ya kan, penyakit kalau sembuh kan kemuliaan, untuk kemuliaan Tuhan. Iyalah, ya, orang kusta sembuh, kemuliaan Tuhan. Hore, Tuhan hebat. Ya, tetapi apakah kemuliaan Tuhan itu mesti kita sakit dulu terus disembuh? Tidak. Ya, kemuliaan Tuhan itu dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yakub melihat Yusuf bawain dia kereta dari Mesir. Dia lihat gini, oh Yusuf masih hidup. Ya, orang akan melihat. Dan itu pekerjaan siapa? Waktu kita ditanya, wah hebat ya sekarang Pak Melki ya. Bukan, Yesus. Ya, saudara, kita dipersiapkan, terus terang kita dipersiapkan. Ya, kita di-prepare benar-benar. Ya, seperti seorang ayah memprepare anaknya supaya dia siap. Supaya Keke siap, makan yang baik ya, Keke, sekolah yang baik ya, nanti bikin SIM, nanti dibeliin sama papi, ya, Ferrari misalnya. Warna merah jambu, Pi, oke, selesai, betul nggak? Ya, tapi kalau sekarang diberikan belum waktunya, nggak masalah. Ya, dia nikmati yang lain, dia nikmati main mobil-mobilan dulu, nggak apa-apa. Ya, saudara, Tuhan berikan itu terus-menerus. Ya, dia berikan kita kota yang besar, dia berikan rumah yang besar, dia berikan sumber yang besar, dia berikan kebun yang besar.
Ya, jadi biasakan untuk menerima, oh Tuhan itu besar. Kita nggak bisa bilang Tuhan itu maha besar saja, tapi kita tahu Tuhan berikan yang begitu besar. Ya, dan itu nggak mudah terus terang ya. Saya tahu mungkin ada beberapa orang dagingnya bilang rasanya nggak gitu Pak Melki, rasanya kayak gitu, nggak ada urusan sama saya. Ya, itu yang saya baca dalam kitab. Ya, Tuhan itu kalau ngasih, wow, ya itu Tuhan. Ya, betul dia bisa kasih air ribuan ton, jadi hujan ya, kecil-kecil gitu ya, supaya kita sejuk, enak ya, nggak sekaligus jubrak gitu 1 ton. Ya betul, ya kita sering dengar di tempat ini. Supaya apa? Itu hikmatnya. Ya, tapi saudara kumpulin tuh kecil-kecil, saudara tahu, wah kok nggak habis-habis, kok begitu banyak, kok begitu subur, kok begitu luar biasa. Ketemu orang yang tepat, waktu yang tepat, saat yang tepat. Ya, menikmati semua pemeliharaan, ya luar biasa, ya. Nah, Kaleb menikmati itu. Nah, sekarang kita akan melihat, nanti kita akan melihat, ya, bahwa kita akan baca. Kita udah dengar sih, Kaleb itu rahasianya apa sih? Ya, kenapa dia muda? Kenapa dia tetap kuat, tetap muda? Dan dia mewarisi apa yang Tuhan warisi. Fakta aja. Supaya lebih ekstrim, kita lebih dengar lagi. Sementara teman-temannya, bahkan yang jauh mungkin lebih muda dari dia waktu itu, karena di atas 20 tahun ke atas, di umur 40, mungkin yang umur 35, sudah berhamparan tulang-tulangnya di padang gurun. Ya, mati muda. Ya, kalau bahasanya Mazmur 90 saya baca, ya. Mereka itu kata, ini Musa yang tulis, yang catat ya, kalau Mazmur 60 sudah baca aja. Mulai dari 7, 8, 9, pas 10-nya dibilang ini, umur kami 70, paling tua 80. Ya paling kalau paling umur kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya ada kesukaran dan kesusahan, gitu kira-kira ya. Kebanggaannya itu, ya. Dan kalau sudah baca ayat 11-nya, di bawah wrath, di bawah murka Tuhan, di dalam murka Tuhan mereka hidup. Tuhan bilang, kamu menistaku, oke, kamu keliling 38 tahun. Kita udah baca, ya. Jadi minggu lalu kita sudah dengar. Karya sebenarnya ada titik poin. Kita mau memilih apa? Dalam kehidupan saudara, saudara dengar, ya, bahwa kita mau memilih di bawah kasih karunia, apa di bawah penghukuman. Ya, Tuhan nggak paksa. Ya. Jadi mengapa mereka mengembara? Sama-sama katakan mengembara. Ya, wandering itu mengembara ya. Dan bersungut-sungut mempertanyakan, wandering selama 38 tahun. Mengapa mereka invalid selama 38 tahun di padang belantara? Saudara, gini. Ini bukan ayat ancaman, ini saya tulis sendiri. Cuman mencoba mengerti, ya. Kenapa? Kan orang nanya kan, Pak Melki, nggak bisa lo bilang forevernya. Itu buktinya si dia. Gimana tuh? Ya, saya nggak mau tahu kan tadi saya bilang, ya. Karena saya baca ayatnya. Mengapa umat pilihan Tuhan dikeluarin dari Mesir? Benar-benar mati di padang belantara. Tuhan bilang gini, supaya apa yang mereka percaya ya kasih aja. Ya. Seperti apa yang mereka katakan, baca aja di ayatnya di Bilangan 14. Apa yang mereka katakan dengan mulut mereka, kasih. Kira-kira gitu. Ya. Jawab, karena mereka menjadi ahli raksasa. Ya. Saudara ini gini. Sekali lagi, ini supaya kita ingat. Ya, saya pun kadang-kadang bisa ahli soal yang buruk, ya, soal biasanya kalau hari-hari ini kan saya sering bilang ya, kita jadi ahli kopi. Kenapa? Karena ada si Anida, ya, jadi ahli racun, ya, tiba-tiba ya kita ngomong gini, wah jadi ahli, jadi kalah tuh, Krisnamurti juga kalah tuh ya.
Wah, ini pasti begini, ini pasti dia nih, ini pasti gini, pasti gini. Udah ahli aja. Ya, kadang-kadang saya baca juga, iya ahli semua ya. Lupa ahli Tuhan. Ahli Tuhan gimana? Wah, Melki soal racun. Sekalipun kamu minum racun maut, kamu tidak akan mati. Ya kan gitu kan? Halo? Hah? Benar kan? Iya nggak? Loh, ayatnya bilang gitu. Tapi coba, ya tapi ini minum. Ya saya nggak mau minum begitu. Ya, tapi kita tahu di dalam kehidupan kita dilindungi, even orang meracuni kita. Amin, amin. Ya, itu mutlak gitu. Itu nggak pakai koma-koma, udah. Itu kebenaran. Titik-titik. Ya, ahli raksasa bukan menjadi ahli Tuhan. Mereka bilang Tuhan membenci kita. Kita udah dengar. Ini saya ulang aja ya, rangkum dikit. Ya, Tuhan itu membenci kita. Kita ini tahu nggak dikeluarin dari Mesir, ya, supaya dimakan sama raksasa, supaya dimusnahkan oleh Amalek. Oleh raksasa. Jadi Tuhan tuh kejam sama kita. Nah makanya tadi kita nyanyi ya, think about His love, think about His goodness. Itu beda saudara, itu beda. Ya, beda. Nah terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, waktu kita enggak, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mencintai saya. Itu beda, kehidupan kita akan beda sekali. Ya, dan Tuhan bilang mereka menista aku. Saudara nggak di alam. Nah, tapi itu bukan urusan kita lah. Itu yang saya sebut I don't care. Sebenarnya, terus terang aja. Kenapa? Karena semua mendengar pemberitaan yang sama. Bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib 2000 tahun lalu, udah bayar lunas dengan darahnya, sudah ngocor darahnya. Kalau dari sisi Bapak udah berikan anaknya yang terbaik. Saya nggak akan berikan anak saya, misalnya buat siapapun, ya. Mendingan mati aja deh lu, anak gue jangan. Iya nggak? Tapi Tuhan berikan anaknya yang tunggal yang satu-satunya untuk kita supaya kita hidup. Dan supaya kita hidup dengan berkelimpahan. Kelimpahan yang seperti apa? Yang seperti senilai Yesus dong. Menurut according to His riches and glory, untuk menurut kekayaan kemuliaannya. Bukan menurut keadaan kita, menurut kekayaannya, bukan dari, menurut. Kalau dari, kata Martin, 1000 perak juga bisa. Tapi kalau menurut semua, sama-sama katakan semua. Ya, kurang yakin, semua. Amin. Dia tidak menyerahkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkan bagi kita. Bagaimanakah mungkin dia mengaturkan segala satu freely? Ya, segala sesuatu freely. Ya, jadi jangan heran kalau Tuhan berikan kepada seorang, hah? Dia kan nggak layak. Oh betul, karena dia berikan cuma-cuma. All things, segala sesuatu cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, biasakan terus menerus, kita biasakan. Ya, sampai seluruh pikiran kita itu diubahkan. Ya, jangan takut yang kayak gini nggak ada racunnya. Benar. Ya, jangan biarkan siapapun apapun, kuasa apapun untuk mengatakan sebaliknya buat kita. Karena apa, saudara? Kenapa saya ulang-ulang yang seperti ini? Karena di luar sana berkata bahwa seolah-olah ya Tuhan itu kasih PHP sama kita. Kan saya udah bilang. Ya, saya nggak takut. Kenapa saya nggak takut? Saudara, saya beritakan kebenaran kepada saudara. Bukan karena, wah ini semua pintar semua, hebat semua. Bukan. Saudara pintar hebat tuh karena kasih karunia, amin. Saudara punya hikmat karena kasih karunia. Ya, saudara, saya percaya kasih karunia itu akan mengajarkan kepada saudara untuk menikmati itu semua dan menjadikan saudara semua baik. Amin. Percaya benar menjadi kehidupan yang benar. Bukan tuduhan. Sekali lagi saya katakan tuduhan. Orang di luar sana berkata, kalau orang dikasih tahu yang baik-baik aja Pak Melki, nanti kalau dia jatuh dia kecewa katanya.
Saudara, kalau yang janji saya bilang, Pak Rudi, misalnya, Pak Rudi paling banyak apa? Kopi misalnya, kopi ya Pak Rudi ya, kopi ya. Pak Rudi, saya baru dapat kopi CD Kalang di rumah saya Pak Rudi. Pokoknya udah paling top deh. Suka Pak Rudi, datang deh Pak Rudi. Pak Rudi masih bilang gini, yes, saya percaya Pak Melki mah kalau cuma kopi doang. Bener nggak? Ya happy. Ayo Pak, mau minum 10 gelas juga saya bikinin deh. Ya yuk. Sama singkong goreng Pak Rudi, wah itu kedoyanan saya. Dia semangat. Betul nggak? Tapi kalau saya bilang ini, Pak Rudi datang deh ke rumah, ada uang tuh 100 miliar buat Pak Rudi. Pak Rudi lihat gini, bininya. Waduh si Melki. Ya mungkin nggak berani depan saya langsung. Ambil apa ya? Kenapa? Dia si Melki. Mobilnya aja Terios, kita kan mau ngasih saya 100 miliar. Ya. Kita pasti menilai gitu, tapi jangan nilai gitu sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang gini, Pak Rudi 100 miliar, Pak Rudi, amin, amin, amin Pak Rudi, amin. Amin aja masih bengong gitu. Kalau 1 triliun, 10 triliun, kecil buat Tuhan, amin. Nggak, mesti ngerti, poinnya gini poin. Kita berurusan sama siapa? Ya, betul 1 miliar, 1 triliun, 10 triliun pun dia berikan buat kita. Cuma sekali lagi, ya, bukan untuk merusak kita, untuk memberkati kita. Ya, jadi hanya 2 orang yang berkata Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan kasih kita itu tanah yang berlimpah susu madunya. Tuhan kasih kita itu tanah yang kotanya besar, rumahnya besar, sumurnya besar, kebunnya besar. Ada kebun anggur, ada kebun zaitun, ada kebun buah ara, ada kebun delima, ya. Terus gunanya apa Pak? Sebenarnya bacanya di Alkitab, kebun anggur, ya, istrimu seperti buah anggur di rumahmu, manis saudara. Saudara ingat di Kana, ya, air putih jadi air anggur apa? Hari pertama pernikahan aja udah bisa rusak gitu kalau karena anggur nggak ada. Tapi Tuhan memberikan anggur, jaminan Tuhan. Anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu, jaminan Tuhan. Anak-anak itu diurapi, jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang sehat, yang membahagiakan orang tuanya, yang menjadi berkat bagi masyarakat, bagi seluruh lingkungannya. Saudara, itulah Tuhan janjikan. Ya, jadi kalau roti Pak, roti buat apa? Roti buat apa? Baca aja di Alkitab. Roti yang jatuh dari remah-remah dari meja tuannya menyembuhkan, memberi kesehatan, melepaskan. Perempuan Sirofenisia yang kasih ngomong, Tuhan bilang ini, nggak layak lah roti buat anak-anak, buat anjing, buat papi, buat anak anjing. Ya tapi kan papi juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Makan. Ya, imanmu besar ibu. Anaknya kerasukan sembuh saudara. Ya, saudara lihat dari meja Tuhan, dari meja Tuhan. Itu begitu luar biasa. Jadi gini deh, biasakan untuk hal yang luar biasa dari Tuhan. Dari situ kiri kanan, biasakan. Ya, saya percaya semua itu akan menjadi baik buat saudara. Ya sudah pikir-pikir. Berkat, nanti itu. Nah, pasti pikirannya gitu tuh. Manusia tuh jahatnya gitu aja. Baca di Alkitab. Tuhan memberkati Abraham. Abraham punya anak Ishak, diberkati lagi. Punya anak Yakub, diberkati lagi. Tuhan nggak masalah kok dengan berkat. Kenapa jadi saudara saya masalah? Ya, makanya saya bilang di sini, kalau yang nggak mau, kasih saya aja. Berkatnya. Kalau membahayakan, jangan takut, poinnya gitu. Saya nggak takut, saya percaya bahwa berita berkat kasih karunia hanya membuat saudara menjadi baik dan lebih baik. Amin. Halo, amin. Ya, jangan takut. Ya, kita miliki kepemilikan. Nah, ini gini. Kenapa kita prepare? Ya, karena waktu kita pasti miliki kepemilikan, ya, kita tahu pasti. Semua juga kasih karunia Tuhan. Kalau kasih karunia Tuhan, saya kan gak ada masalah.
Saya nggak ada masalah dengan misalnya gini, Melki, sewa gedung ini gimana? Saya nggak masalah. Saya nggak masalah sama sekali, nggak masalah. Bahkan kalau meluap-luap dan kehidupan saudara, masalah nggak? Yang meluap itu orang lain nikmati, nggak akan masalah, sama sekali. Masih banyak sisanya, nggak habis-habis. Masalah nggak orang lain nikmati sekeliling saudara? Nggak masalah. Saudara akan menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena berkat dari Tuhan. Makanya saya nggak ragu-ragu di tempat ini. Ya, Christ is my blessing. Ya, Christ is my blessing. Nggak ada satuan sedikit pun juga. Ya, supaya apa? Supaya waktu kita berjalan terus sama Tuhan, kita tuh nggak bisa dikadalin iblis. Ya, itu aja sih. Bolak-balik dikadalin terus ya. Ya, nah, roti raksasa, roti yang kalian makan. Bilangan 14 ayat 24. Kita baca sama-sama. 3-4. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, dan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara lihat kan? Makanya di-prepare sama Tuhan nih, punya different spirit. Saudara punya Roh Kudus. Roh yang ada di diri saudara itu luar biasa besarnya dan baiknya dan ajaib. Amin. Ya. Dan Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita itu dengan rencananya. Ya, His purpose, dengan tujuannya, dan itu pasti Dia bermaksud demikian. Ya, jadi menurut saya, kalau kurang dari kebenaran, itu bukan different spirit, itu courting spirit, ya, courting, saudara. Dan kalau udah di courting, kepaksa dicampur-campur nanti. Ya, karena itu kita nggak mendengar pesan percampuran di tempat ini. Ya, kita dengar dari pihak Tuhan pun, waktu Kaleb bilang, itu raksasa kami makan jadi roti, bread for us. Tuhan bilang gini, betul tuh Kaleb tuh, betul tuh, dia punya roh yang lain. Dia punya follower spirit. Dia mengikut aku tanpa reason, tanpa ragu-ragu. Ngerti nggak saudara? Itu pintunya, bukan dia marah. Dia punya roh yang lain. Tuhan yang comfort. Artinya saudara dan saya, ketika saudara berkata Tuhan sudah bayar lunas semua di kayu salib, Tuhan sudah bayar lunas, contoh paling gampang, kesehatan saya, kemudahan saya, kesegaran saya, kekuatan saya. Sekali lagi nih, saya ulang-ulang nih, ya, Tuhan gak berkata di sini, enak aja lu Mel, enak aja lu ngomong barangan lu ngomong lu kurang ajar lu, enggak. Ya, waktu itu saya bilang, Christ is my strength, Christ is my health, Christ is my youthfulness. Kekuatan kemudahan saya. Tuhan dasar pintar tuh anak, pintar tuh anak. Dia tuh punya roh yang lain. Hei, malaikat dengar tuh, tuh anak tuh punya roh yang lain, tambahin tuh berkat. Cepat kirimin dari itu. Makanya Tuhan sebenarnya ya sama sekali tidak punya rencana untuk menunda. Ya, nanti kita lihat. Dan bukan hanya Kaleb yang menerima, keturunannya pun menerima, sama-sama keturunannya. Ya, saudara selalu, dan saya juga sama, orang tua sama. Ya pengen anak-anaknya jauh lebih baik dari kita, jauh lebih berhasil, jauh lebih ini. Ya, dan saudara punya bekal yang dari Tuhan. Ya, anak-anak Kaleb itu, Kiriat Arba ya, sip, ada anak perempuannya ya. Siapa yang mau ngalahin tuh Arba tuh, enak-enak, ya, yang enak-enak, gue kasih anak gue, kata si Kaleb. Ya, mereka mewarisi yang besar-besar. Nanti kita lihat juga ya. Ya, kalian itu punya roh yang lain. Ya, memang saya catat sih di sini ya. Kaleb itu arti namanya, ya saya baca aja, gagah berani, tidak sabar,
Maksudnya dia mau cepat ya bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Juga artinya anjing. Ya, anjing dalam konotasi siapa ya? Ya, anjing itu setia, ikut terus. Ya, follower spirit, roh yang lain. Sama-sama katakan roh yang lain. Ya, jadi saudara dan saya bukan ikut saya, kita sama-sama ikut Yesus, amin. Ya, kita sama-sama berjalan menikmati semua apa yang Yesus janjikan. Ya, dan saya harus kasih tahu yang sebenarnya. Ada masalah gitu sama saudara? Kalau rumah saudara dikasih Tuhan besar? Ada masalah nggak? Ada yang masalah? Hah? Ada yang masalah ya? Kalau bisnisnya besar ada yang masalah nggak? Haleluya ya, benar ya? Benar loh, kebunnya besar loh. Ya, kebun anggurnya besar, kebun zaitun itu bisnisnya, benar nggak? Besar. Jadi nggak ada yang masalah ya di sini sama yang besar-besar ya? Ada yang masalah nggak? Kasih tahu kiri kanan. Saya sih nggak masalah gitu. Mana tahu ada yang masalah? Benar-benar. Soalnya ada orang yang suka-suka dia pikir masalah. Jadi kalau kita ngomong besar, masalah. Baik, masalah. Ya tapi kalau nyanyi besar, Allahku besar. Ya Allah lu besar. Lu anaknya yang mau dikasih, yang besar itu. Sudah dikasih lagi. Nah, jadi ini jangan sampai jadi masalah gitu maksud saya. Sama nih, saya udah bilang di tempat ini. Kalau saudara terima kasih karunia, Tuhan yang memberikan kasih, menyuplai kasih karunia, saudara akan jadi baik. Jadi baik, makin baik. Ada yang masalah kan jangan jadi baik. Ada masalah kan? Ya, kalau ada masalah memang jadi meleset nih. Pak, saya mah masalah Pak, saya udah senengnya judi Pak. Kalau jadi baik, ntar saya nggak bisa judi lagi. Nah itu masalah maksud saya. Makanya kalau yang masalah gitu jangan terima kasih karunia, jangan. Saudara akan jadi baik. Anak-anak saudara akan jadi baik. Kehidupan kita akan terhormat, baik, mulia. Karena itu Kristus. Amin. Ya. Jadi kita harus bicara belak-belakan dulu. Gak ada ancaman. Saya nggak mau Pak. Ya udah kan nggak diancam. Saya kan nggak dihukum kan kalau nggak mau. Ya enggak. Tapi kalau menghukum diri sendiri saya nggak tahu loh. Nggak tahu. Iya loh. Tuhan nggak paksakan kan. Gentleman, dia nggak paksakan perlindungannya. Dia nggak paksakan kebaikannya. Dia nggak paksakan sampai orang Israel tuh dia cuma gemes aja, habis menista sih ngejek. Ya, terus Musa bilang Tuhan jangan Tuhan. Nanti apa kata orang Tuhan? Ya apa kata orang bangsa-bangsa lain? Tuhan keluarin umatmu dari Mesir untuk dibunuh di padang gurun di Kedes Barnea. Jangan Tuhan, jangan. Musa, gue bikinin keturunan dari anak-anak lo dah. Mau nggak? Jangan Tuhan, jangan. Ya Tuhan, ya Musa membela. Itu gambaran Yesus juga. Ya, jadi sebenarnya juga kita nggak perlu sombong ya. Kalau orang di luar di sana, biarpun dia Kristen, biarpun dia nggak percaya Yesus, tapi dia bilang ini, Tuhan juga kasih penyakit, saudara jangan sombong lah. Kita nggak bilang ini, kan biar mampus lu lah, nggak usah. Ya, biarin, berikanlah pekerjaan buat Pak Henry, misalnya, maksudnya buat dokter, ya, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah, oke? Kayaknya nggak ngerti makin aneh ya, bukan, saudara ngerti kan maksudnya ya? Kita bukan untuk sombong, kita menikmati Tuhan. Kita nggak mau turunin, kenapa? Karena kita tahu siapa kita urusan. Ya, kita berurusan sama siapa? Kita tahu siapa yang supply kita. Kita tahu yang supply kita bukan hanya Alexander the Great yang bisa kasih uang emas kepada pengemis. Ya, dan orang bilang gini, Pak, pengemis kan dikasih uang perak juga cukup. Pak Isan, lu jangan lihat siapa yang dikasih dong, lihat siapa yang ngasih. Ya, saudara berurusan sama yang punya langit dan bumi. Karena itu biasakan penerima yang luar biasa. Ya, itulah different spirit. Benar-benar. Ya. Tapi kalau daging tidak mungkin. Tuhan yang ngomong, itu hanya ngomong ya.
Bilangan 3:14 ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah kujanjikan kuberikan kepada kamu, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, Kaleb dan Yosua yang matanya bisa melihat. Betul firman Tuhan bilang. Tepat sekali. Gue sejujur-jujur bilang ya, tanah itu luar biasa baiknya. Jangan tambah-tambahin, gak kurang-kurangin. Dia bilang, ini dari hati gue yang paling dalam ya, luar biasa baiknya. Saudara mengerti maksudnya? Amin. Ya, saudara, hidup saudara dan saya ngomong gitu. Tuhan punya catatan luar biasa baiknya. Ya, kalau saudara nggak buangin, gitu aja lah. Ya, luar biasanya makanan yang tersedia nanti yang disediakan sama Pak Rudi kita makan, cincin ya, makan ya. Sudah cuma makan acar doang, sudah bilang cuma acar doang. Tapi enak sih acarnya, cuma acar doang. Sudah ada nasi hainan, gitu ya. Betul Pak ya? Dengan makan yang lain, ya. Saudara tinggal menikmatinya. Dan saudara akan menikmati luar biasanya makanan CID. Nah, ini Tuhan. Ya, jadi gini. Biasakan. Saya juga. Saya dididik sama orang tua mungkin yang berkata, ya makan kalau dihabisin doang, ya kan? Ini sih bagus ya, bukannya jelek ya. Kalau habisin bungkus dong, ya. Jangan habis nanti nasinya nangis. Pokoknya irit-irit lah, ya. Tapi kita dengar yang lain loh. Bapak kita ini bilangnya gini, lu makan sampai kenyang, tidak usah berhemat. Gak tahu juga kepala saya, karena ini agak beda dengan pemikiran saya. Tapi Tuhan bilang gitu, tidak bisa berhemat. Saudara akan surprise kalau kita lihat misalnya makanan raja di misalnya Sulaiman gitu ya makanannya ya. Ya ini mah makanan sekampung juga. Orang bisa makan sekampung buat tuh sendiri Sulaiman. Salomo. Ya, wah ininya udah satu set. Ini misalnya dombanya 10 ekor, kijangnya 5 ekor. Bulah yang makan Salomo sorangan. Begitu banyak. Nah, biasakan makanan raja. Pasti banyak sisanya, pasti banyak lah saudara ya. Pasti banyak. Ya pasti banyak, tapi ya itu sulit buat daging kita. Nah, jangan sampai gini, jangan sampai kebanyakan kita lihat daging, kebanyakan lihat ke diri kita, akhirnya seperti Tuhan bilang, ini semua nih nggak akan masuk, bukan kalian. 10 pengintai, boro-boro 10 pengintai masuk. Hari itu juga mati, saudara. Di Bilangan 14 tuh, saudara baca Alkitab, saudara. Hari itu juga tewas 10-10-nya. Yang 600.000 sisanya, yang 3 juta bareng-bareng, 38 tahun keliling-keliling. Hanya ngomong apa? Hanya ngomong lihat ke daging mereka. Kita seperti belalang, kita dimakan habis. Tembok tinggi sampai ke langit. Raksasa ganas-ganas, kuat, besar. Kota-kotanya ngeri. Hanya ngomong gitu. Tapi itu keluar dari isi hati mereka. Gak pernah sebut Tuhan. Kita udah belajar di tempat ini, gak pernah sebut Tuhan sekalipun. Saya percayalah. Soalnya begini, Bapak gak tahu sih masalah saya, Pak. Bapak gak tahu masalah saya. Saya cuma jawab gini, lu gak tahu Tuhan gua. Ya, saudara, kita kan lebih biasa dengan lu gak tahu masalah gua sebesar apa lu. Lu gak tahu Tuhan gua. Kota besar, Tuhan lebih besar. Tembok tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Amin. Halo, amin.
Kasih tahu lah kiri kanan, Tuhan lebih besar, lebih kuat, lebih tinggi. Kasih tahu gitu, biar benar-benar mantap. Amin. Ya. Kalau saudara bilang gini, enggak lah, yang kayak gitu enggak lah. Saudara baca aja, ya. Tidak masuk hanya kata berkata nggak sesuai apa yang Tuhan katakan. Tuhan nggak pernah katakan raksasa kok. Tuhan boro-boro Tuhan bilang rumahnya besar buat lo, kotanya besar buat lo, buat kamu, ya kan? Sekarang mari kita merenungkan. Kita hari-hari ini tuh benar-benar saya rindu ini semua kita rindu, ya, bahwa waktu kita ngomong begini, ya, saya nggak mau manipulasi sama sekali, nggak mau mengada-ngada. Saya hanya mau percaya Tuhan lihat yang hatinya beda ya. Hatinya beda gimana? Ngomongnya harus gede-gede ya Tuhan ya, besar-besar ya. Ya kan besar-besar bukan lo yang bikin, bukan lo yang buat kan, bukan yang lo usaha kan, gua yang kasih kan. Iya sih, iya benar Tuhan. Mau nggak? Halo, mau nggak? Mau. Ya, makanya saya bilang aku berikan kecuali Kaleb bin Yefun. Ya, except for Caleb bin son of Yefune, Joshua of son of Nun, you shall not by no means enter the land I swore I would make you dwell in. Tidak akan mungkin saudara daging ini masuk itu. Nggak mau tahu, itu umat Tuhan perjanjian semua. Keturunan Abraham semua. Benar. Tuhan bilang nggak bisa masuk nih orang benar. Kenapa? Ngomongnya nggak sesuai dengan kebenaran. Nggak peduli Tuhan. Ya tapi kan sekarang zaman kasih karunia Pak. Tuhan tetap nggak maksa, gitu aja. Ya, nggak maksa. Wah, tulang-tulang kami berhamparan di itu. Benar-benar kejadian. Ya, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berharap berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bilangan 14 ayat 11. Ya, at least gini, at least. Ya tapi kan gak dihukum Pak. Enggak. Ini perjanjian lama. Ini di bawah hukum Taurat. Ngapain menista Tuhan, tidak menikmati yang Tuhan sediakan, itu poin. Ngapain? Ya. Di mata Tuhan hanya ada kapan, when, segera. Sama-sama katakan segera. Gini, Tuhan berkati saya segera Tuhan. Ayo bilang. Ayo. Amin. Tuhan bilang, pintar tuh Pak Edi. Karena Tuhan itu lagi ngalirin, betul nggak? Betul. Dia tidak menahan sedikit pun. Ya, otak kita yang nahan, daging kita yang nahan. Ya, sumut-sumut, nah itu tuh. Sementara Kaleb umurnya panjang, 85 tahun, masih kuat sampai seperti 40 tahun. Saya cobain loh saudara, tanya Martin. Bukan sombong-sombongan, amit-amit. Cuma saya bilang, Tuhan bener. Iya, benar. Ya, terakhir kemarin saya lari, renang 60 kali dulu. Udah lari hampir 20, Martin baru datang, jadi tambah lagi 20. Oke, banyak kali itu ya jadinya ya. Pulangnya naik sepeda. Ya. Saudara, terus orang bilang gini, Pak Melki olahraga terus ya langsing salah. Itu bonusnya aja. Cuma masih ya benar loh, Tuhan itu kekuatan. Jadi Martin tepok, Pak, crisis our strength. Iya. Loh, gampang kok. Ya, lepas saya bilang gini, apa harus gitu Pak Melki? Harus, kenapa? Kesehatan dari Tuhan, betul nggak? Amin. Ya, kalau sudah sehat, saudara mau lari-lari, silakan saudara bilang, tapi saya nggak demen Pak kayak gitu. Iya, nggak masalah tuh, iya kan, nggak masalah.
Cuma saya mau cerita aja seperti itu, ya, bahwa kapan? Segera Tuhan. Ya, berkati saya Tuhan, berkati saya dengan keuangan yang banyak. Kenapa? Loh Tuhan, tanahnya kan penuh dengan air Tuhan. Tapi gue mau berkati lu susu lebih bagus Tuhan, lebih mahal. Madu lebih bagus lagi. Setahap ml, oke. Bukan karena Tuhan begitu, Tuhan misi keberatan. Ya nggak tahu ya. Ini saya belum pernah sih. Mungkin saudara udah pernah kali ya. Kalau tiba-tiba 1 miliar, saudara kuat nggak? 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, 10 triliun kuat nggak? Ya kan? Ada yang agak mikir lah gitu ya. Banyak tuh. Saya aja ini beneran. Kalau ini beneran. Saya bayangin sendiri. Cobalah saudara di rumah bayangin. Tuhan saya minta 1 triliun. Kemudian saya mau mulai mikir 1 triliun saya tahu di mana ya. Lagi tidur, mau tidur gitu. 1 triliun. Nanti deposito, investasi, nanti payahnya investasi bisa. Waduh, ini kesana ya. Nanti beli apa ya? 2 jam nggak tidur, saudara. Wah, belum kuat itu Anda. Ngomong gampang ya? Anda belum kelihatan. Kok jadi nggak tidur? Nggak jadi lu Anda mau tidur aja dulu. Bukan nggak jadi, bukan. Saya mau tidur, saya nggak mau pikirin. Ya, pantesan saya pikir. Pantesan loh saudara kita belum aja punya 10, kayak misalnya apa ya? Mau saya baca tuh, grup MNC Haritanu 18T uangnya gitu ya. Dia bisa tidur gitu. Pantesan nggak bisa tidur, bener loh. Bener. Ya, bisa nggak bisa tidur, ya kan? Kalau Coach mah kuat lah, Coach. Coba saya gini. Tuhan beri Tuhan nikmatnya, tapi nggak apa-apa lah, ya. Tuhan ngomongnya sendiri, ya kan? Kalau saya bilang 1 triliun, saudara bilang kita 10 triliun. Kalau saya bilang 1 miliar, saudara bilang 500 juta juga cukup Pak. Ya udahlah, minta sendiri, ya. Tapi Tuhan gini, di mata Tuhan, di dunianya Tuhan, hanya ada waktu kapan mereka masuk ke tanah itu ya. Tuhan tidak mungkin melupakan rencana awalnya, His original plan. Ya, kapan mau? Kapan? Tuhan lebih gemas daripada kita. Ya, cuma Tuhan nggak mencelakain kita lah, begitu aja ya. Ini mengapa kalian usia 85 tahun sama kuat dengan umur 8 tahun? Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang sungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, ya. Tuhan yang pelihara. Seperti yang dijanjikannya, kini 45 tahun lamanya sejak diucapkan doa firman itu kepada Musa dan kepada orang Israel mengembara di padang gurun, ya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini makku masih sangat kuat, seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu ini, itu 45 tahun yang lalu. Demikian kekuatanku sekarang untuk berperang, keluar dan masuk. Sudah berperang, untuk berperang ya, bukan untuk tidur, untuk jalan pelan-pelan. Enggak, perang, lari. Ya, saya baca pahlawan Daud. Saya lagi merenungkan. Tuhan, saya nggak cuma minta kesehatan, kekuatan Tuhan. Saya minta keperkasaan Tuhan. Mel, lu maunya apa sih Mel? Kata istri gue, misalnya ya, mau jadi juara olimpiade. Olimpiade apaan? Ingat umur. Nah, orang kan gitu kan. Kalau saya baca, ya, nanti kita belajar ya tentang peperangan. Ya, bagaimana itu pahlawan Daud, 1 orang pakai tombak, 700 orang 1 kali peperangan, mati semua. Itu kalau nggak perkasa saya nggak tahu. Benar. Ya, saya nggak tahu deh apalagi deh. Ya. Kalian bilang, give me this mountain. Berikan saya gunung. Ya, gunung ini. Namanya Hebron. Dahulu ialah Kiryat Arba. Arba adalah orang paling besar di antara orang enak. Amanlah negeri itu, berhenti berperang. Saudara mau hidup aman? Amin? Ya. Raksasa kita lihatnya, ya, roti yang kita makan, kita tembus raksasa. Lihat Tuhan yang jauh lebih besar. Itu yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Ya.
Oh, raksasa tuh. Betul, tingginya sepohon aras. Sama kalian. Cuek! Ya langsung tetanus jatuh. Ya. Kenapa saudara? Karena ada yang mati buat kita. Ya, darahnya tercurah buat kita. Ya. Kita hanya katakan put God first. Ya, itu yang paling penting. Kenapa saya tulis ini tithe? Ini adalah buah sulung kita. Ini adalah yang Yesus ini yang sudah korban, yang diberikan. Kita kalau tithe kita mengakui Tuhan, Pak. Ya, kita mengaku Tuhan itu terutama. Tuhan itu segalanya buat saya. Tuhan itu saya akui ada. Nah ini nih kita ngomong ini kita akui dia ada. Ya karena itu waktu kita berikan, wah saya beri persembahan buat GCB. Bukan saudara, saudara yakini bahwa saudara dan saya sama-sama memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Nah itu kata kuncinya. Ya, janji sama saya jangan kasih perpuluhan, jangan kasih persembahan. Kalau saudara kurang, apalagi ngutang, nyuri apalagi, jangan. Bawanya dari kelimpahan saudara. Amin. Ya, itu taruh Tuhan di utama. Set dulu, set. Ya, Tuhan nggak kayak kalau dikasih Lamborghini, oh iya udah cukup umur, gitu ya. Udah cukup umur. Apalagi sekarang jaminannya Roh Kudus in Him, who you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, and you are sealed with the Holy Spirit of promise, who is guarantee of your inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Ya, bahasa Inggrisnya lebih tepat ya. Roh Kudus itu jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, terjemahan ini diperlemah ya. Itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, seluruhnya possession kita. Ya, saudara udah punya Roh Kudus, udah jaminan. Makanya saya nggak ada ragu-ragu sedikit pun nggak ragu-ragu, ya, bahwa dia berikan jaminan supaya kita mewarisi semua yang telah ditebus sama Tuhan, yang sudah dibeli oleh Tuhan. Buat apa? Buat kemuliaan namanya. Oke, habis. Ya, teman saya mau kasih ini film ini. Ini bukan sebentar kita setel ya. Cuman gini, ini cuma mau kasih lihat aja, ya. Jadi kita udah lihat Tuhan, oh kalau gitu berkat masalah keuangan, rumah yang besar, sumur yang besar, kebun yang besar, bisnis yang besar, semua tuh nggak masalah udah buat Tuhan. Tuhan udah sediakan, udah beli, udah kepalang beli buat saudara. Amin. Saudara tinggal ambil, terima. Ya, cuma kita ngerti gini, ya kan? Gue mah nggak mau dikadalin, ya kan? Terus uang gara-gara duit, baru mimpi 1 triliun aja lu udah gak bisa tidur 2 jam lagi. Gitu kan? Nggak mau saya. Nggak mau. Iya kan? Bukan nggak mau duit 1 triliunnya, nggak bisa tidur. Nggak lucu. Benar? Ya? Makanya dia ada film sedikit ya. Tuhan tidak mau kita serakah hidup dikendalikan sama uang. Nah ini filmnya. Ini ada orang percobaan. Ya, ada dengan uang, akhirnya itu bisa kontrol orang berbuat jahat loh. Nah ini dia percobaan ya, dia percobaan. Nanti kita lihat ya. Cuman maksudnya gini, oh kayak gitu, ngerti deh, ya kan? Makanya Tuhan bukan hanya kasih kita berkat, kasih kita keuangan, kasih kita kelimpahan. Tuhan jagain kita juga dong, ya kan? Untuk hidup menikmati kelimpahan itu sampai anak cucu. Amin. Ya. Providing money is pretty much everything. It controls our life. Some people say. Kencingin ada? Ulang ya. Kenapa uangnya ya supaya kayak kita ya? Sorry, balik. Menurut masyarakat sekarang uang itu sangat mengontrol kehidupan, lihat ya.
Today I'm going to put this into a test. Tes. Mind if I borrow your phone real quick? No, I'm gonna batteries. I just gotta call my mom real quick. Dia pinjam handphonenya, nomornya diambil. Got his number. Hey, mom, can you pick me up right now? I'm at Huntington Beach. No, I'm on like someone else's phone. Thanks, man. Appreciate it. What's your name? Steve? Cody. Nice to meet you. 10 menit I kemudian. want my number and I'm not calling him right now. Listen carefully, Steve. I can see you, you cannot see me. Listen. Nice glasses with a purple shirt. Do 10 push-ups within the next 30 seconds. You will win $20 immediately. You have 30 seconds. $20. Kasih 250.000 besar. You gotta do it? Mau kan? Mau. He's doing it. Duit pengalian ya. I'm not going now. On your left hand side, there's a Japanese surfboard. You see it? Go behind it, there's $20 in the bag. Open it. Here's how the game goes. The more challenge you play, the money is higher each time. But the catch is, you have to leave the $20 back where you was at to win the second challenge. You don't know me, I know you. I have a lot of money and I want to give it to you, but you have to complete the challenge. Okay, put it back. Now stop walking again. The next challenge was $200. Now walking toward the right. Keep walking, I will tell you when to stop. Keep walking straight. This is not a TV show. You see a guy walking down that skateboard? Okay, within the next 20 seconds, I want you to curse at him. You'll win $200. 20 5 seconds. juta ya. Tapi harus ngejek orang ini nih. What did you say, bro? He just cursed at him. Duit lo ya. What did you say? Right. Better walk away. Ya. Lihat luar bisa lebih jahat. Now turn around, there's 2 trash cans behind you. Keep walking toward the trash can. Under the trash, you see a bag? That's your $200 cash. Are you ready for the next challenge? Next challenge is $800. Jadi 8 juta sekarang. Same drill. Put the money back. Now start walking again. Yes, keep walking. Keep walking. Slow down a little bit. You see in front of you, right ahead, there's a homeless guy sitting there. You see it? Okay, now slow down a little bit. He's sleeping right now. He has some money inside his hat. Can you see it? Okay, keep walking. Within the next 30 seconds, you're going to win $800. If you grab the money from his hat. Sudah mencuri. $800. You got Jadi 30 pengemis. seconds. Yang dia juga. Ambil nggak? Wow, he just took the money. Okay, $800. Still money from homeless. Behind you, you see there's a trash can. Stop walking towards the trash can. Now lift off the trash can. You see the bag again. $800 cash inside the bag. Bayar betul. And also, there's a little bag of white things inside the bag. You see it? Okay. Don't worry about what is it. Don't worry about what is it. $5,000. 50 juta. 5,000. You want a $5,000 or 800? Okay. Keep the white thing on you and put $800 back under the trash. Put it back. Oh, good. Boleh diambil lah. Good. And keep the white things on you. Now keep walking straight. Okay, keep walking. I want you to keep walking. I will tell you when to stop. Okay, slow down a little bit. Now I want you to turn left. Yeah, turn left. Now keep walking towards the beach. Past the wall. Yeah, past that wall. Okay, slow down. Straight ahead, there's a girl getting a tin. You see it? She has a cup. She has a cup next to her. You see it?
Who is the thing inside the thing? $5,000. $5,000. You got 30 seconds. Hanya preman kali jodoh susah ya. You just put it there. Can't believe he just did it. Wow. $5,000 you were drawing a girl? Oh my gosh. Okay, I'm gonna go in now. Well, you just won $5,000. Okay, start walking where you're coming from. I will tell you when to stop. Okay, now in front of you, you see there's an ATM, a red ATM machine. Under the ATM machine, there is your $5,000 cash. Yeah, grab the bag. Okay, now open the bag. Congratulations, $5,000. Good luck, Steve. Good luck. So basically, this is what he sees when he opens the bag. He sees a $1 million fake money. But behind the money, the message says, I am a piece of paper, and I control your life. I am a piece of paper and I control your life. Tuhan nggak mau kasih gitu ya, amin? Ya, sudah jelas ya. Bahwa Tuhan mau kasih hidup kita bahagia dan anak keturunan kita bahagia, amin? Amin? Ya. Tapi saudara tahu, saudara berurusan sama siapa? Sama Tuhan. Yang mau memberkati saudara dengan limpah. Seperti Bapak saya kepada lebih pada seperti Bapak saudara. Ya, tapi dia jelas dia nggak mau saudara dan saya dikendalikan sama duit, dijahatin sama duit. Ya, uang adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat, kejam. Tadi kita lihat ya, 50 juta berani bunuh orang. Ya. Karena itu dengan kesadaran kasih karunia yang begitu besar Tuhan berikan kita tanah berikan sama Tuhan nggak khawatir sama kita. Ya, Tuhan berikan anaknya, Dia berikan hati yang baru, Dia berikan Roh Kudus, Dia berikan semua. Tapi kita tahu pasti apa yang Tuhan berikan buat kita itu berlimpah. Ya, kita siapkan perjamuan kita. Sebentar, saudara jangan pulang dulu ya. Kita kungsi pacoy. Ya, ada sedian Rudi ya sama Ibu. Terima kasih. Kita masuk di tahun yang sangat diberkati. Ya, kita miliki kepemilikan kita. Kalau kemarin kita bilang Tuhan mewarisi, kalau sekarang Tuhan bilang ini. Oh iya, Pak Alex juga bawain luar biasa ya. Bu, terima kasih. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami, ayo pakai diri, boleh mengingat kematianmu. Dan kami lihat Tuhan bahwa kematianmu, darahmu tercurah buat kami, tubuhmu diserahkan buat kami, supaya kami hidup nggak miskin, nggak kurang, nggak sakit, nggak cacat, tapi kami memiliki hidup Kristus, roti hidup, mana surgawi, roti malaikat yang memberikan kami sehat, kuat, segar, muda, yang memberikan kami buah pohon kehidupan supaya kami hidup kekal selama-lamanya. Itu tubuh Kristus bagi kami. Terima kasih bahkan keperkasaan, bahkan semua yang baik yang sudah Tuhan sediakan melalui pembayaran tubuh Kristus. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama saya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini tubuh Kristus sehat, kuat, segar, muda, perkasa. Tidak ada penyakit, tidak ada virus, tidak ada bakteri yang jahat, tidak ada wabah, tidak ada kecelakaan, tidak ada malapetaka. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sudah makan, dia katakan ini cawan ini perjanjian baru. Karena perjanjian baru ini menerangkan darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Darahnya
diberikan dan beli kepemilikan kita semua. Karena itu kita ingat semua janji Tuhan, semua keuntungan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita terima semua apa yang Yesus layak terima, kita menerimanya. Kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat itu Yesus layak terima, dan kita menerimanya dalam Yesus. Kita minum di dalam nama Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, dan masa depan, selama-lamanya saya completely forgiven, complete diampuni, complete di dalam Kristus, complete di bawah berkat Tuhan. Saya kebenaran Tuhan dalam Kristus, berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Saya percaya Tuhan, saya menerimanya semua. Terima kasih Bapak. Sudah persiapkan persembahan kita. Sudah mempersembahkan bukan dari kekurangan, bukan dari hutang, bukan dari, tapi dari kelimpahan. Ya, dari kelimpahan kita mau bersyukur. Tuhan terima kasih kalau kami bawa persembahan kami, karena kami menerima dari Engkau. Kami menerima kelimpahan daripadamu, dan kami tahu ya Tuhan, kami tidak dikuasai oleh uang. Uang menjadi budak yang baik, dan kami bersyukur Kau memberkati anak-anakmu. Bahkan kalau hari ini diberkati, bisa membawa persembahan, minggu depan lebih lagi, besok lebih lagi, dan berkat berlimpah-limpah lebih lagi. Kami tahu Tuhan sediakan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Terima kasih ya Bapak, karena kami tahu Tuhan baik bagi kami. Berkati bangsa ini, negeri ini, favor Tuhan untuk bangsa ini, karena ada gereja Tuhan di pusat, di tengah sebagai pusat, Yesus di pusat, di kota ini, di bangsa ini. Dan Tuhan memberkati semua pemimpinnya. Terima kasih Bapak untuk restorasi bagi bangsa kami juga. Berkati juga untuk gedung ini, untuk pemiliknya, untuk karyawannya. Bapak, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Kami bersyukur juga untuk makanan, minuman yang Tuhan sediakan yang dibawakan oleh anak-anakmu. Kami boleh menikmatinya, kami boleh makan ya, dan menikmati semua berkat Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua tahanan yang beri, berkati berlimpah-limpah. Juga Tuhan, kami yang menikmati, berkati juga berlimpah-limpah. Mari angkat dua tangan saudara, hati kita melekat dengan hati Bapa kita, sumber segala berkat. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Abraham. Abraham diberkati dan keturunannya diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak, mendidik kota-kota musuh. Dan Abraham dan keturunannya setiap kaum di muka bumi meraih berkat. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Ulangan 28. Diberkati di kota, di ladang, buah kandungannya, adonannya, bakulnya, diberkati pekerjaan tangannya, diberkati terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati dan melindungi saudara, menyinari saudara semua dengan wajahnya, berikan saudara semua kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada saudara semua, berikan saudara semua shalom, peace, damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Yang menerima dan percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Beri salam satu sama yang lain. Tuhan Yesus berkati.